Berkali-kali kau menolong kami. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam kegagalan Engkau ada. Yesus setia. Tuhan telah menolong. Ibu di dalam daging tetap memiliki percaya dan mengucap doaku tak terjawab. Ibu kasihku lagi setia. Tetap memiliki percaya dan mengucap. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam kegagalan Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong.
menemukan kami, Engkau pertemukan kami di tempat ini. Karena Engkau telah berkali-kali menolong kami, telah berkali-kali memberkati setiap hidup kami, Bapa. Dan itulah ungkapan syukur kami kepada-Mu, Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan sudah malam yang datang di tempat ini, Bapa. Kami memuji Engkau, menyembah-Mu, Bapa. Berkati setiap dari kami dari awal tengah sampai selesai. Urapi setiap kehadiran kami, Bapa. Urapi anak-anak yang berbagai pelayanan kami sudah pada saat pagi hari ini. Kita berkati pada saat pagi hari ini belum bisa mendengar kami. Kami tidak tahu Tuhan setiap keberadaan mereka. Berkati setiap mereka tahu setiap mereka. Kembalikan setiap mereka Tuhan. Jam-jam yang mereka akan bersama dengan kami tempat ini. Untuk memuji dan menyembah nama. Karena Engkaulah satu-satunya Allah kami Tuhan. Dan senantiasa kami sembah dan berkati. Engkaulah satu-satu banggaan kami Tuhan, kami yang hidup Tuhan. Dan senantiasa kami sembah dan berkati Tuhan. Tuhan Yesus kita dibayar kami sampai selesai hidup. Juga Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan kuasa kegelapan, kuasa yang tidak kita suka. Dan kami beribadah pada saat pagi hari ini. Dan bersama-sama kami bersatu di kampus di dalam nama Yesus. Dengan kekuasaan yang dalam nama kami. Urapan Roh Kudus yang murah setiap kami, setiap kehadiran kami. Jika kami boleh pulang dari Tuhan dengan diri lebih berkati, lebih bersuka cita dan berharap pada teman-teman Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh hidup kami, kami serahkan ibadah kami, sampai selesai nanti ada di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan haleluya. Amin. Luar biasa. Salam. Sangat diberkati sekali. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi nama. Meskipun awalnya ingin kita akan semangat. Kita akan ujian segala tinggikan namamu. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pak Purnomo. Kita akan angkat ujian saat sebelum derek. Bapak Ibu, saya mohon untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapak, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami, kiranya pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami, menjamah kami satu persatu Tuhan, sehingga kami benar-benar mendengarkan firman-Mu itu benar-benar mengiam yang di dalam telinga kami, dan kami benar-benar melakukannya Tuhan. Urapi Engkau yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Engkau memberkati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku rindu firman-Mu, firman-Mu yang hendak berkuasa, berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu,
Kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Tuhan telah mengumpulkan kembali untuk kami beribadah di tempat ini, untuk memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah yang layak kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan dalam hidup kami. Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang senantiasa menolong, memberkati kami hingga sampai saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Baik hari ini Tuhan, dan mau siapkan hati kami belajar firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan ada di ruangan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu turun Bapa, mengurapi setiap kami. Saya khusus kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Buka lidah hikmat, lidah kuasa. Urapi hamba-Mu dalam perkataan, dalam pikiran, dalam hati. Sehingga bukan hamba yang berkata-kata atas kehendak hamba, dan biarlah lewat Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara melalui hamba-Mu tentang hidup kami, tentang seluruhnya. Kau berbicara, mengingatkan kami, menegur, menasihati kami, menambah hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan layak di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan seluruh waktu ini dalam tangan kuasa Bapa. Pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kau berbicara melalui kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, shalom. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita percaya itu terjadi semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa mengantar kita hingga hidup, hingga bernapas, hingga sehat, sehingga hari ini itu semata-mata kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Olehnya memang perlu kesadaran diri yang sungguh-sungguh tertanam di dalam kehidupan kita, bahwa kitalah yang butuh Tuhan, kitalah yang memerlukan Tuhan, dan betapa pentingnya pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, betapa pentingnya hadirat Tuhan
memimpin hidup kita hari lepas hari. Karena kembali saya katakan bahwa kita gak pernah tahu tentang hidup kita. Kita gak pernah tahu detik-detik, jam, waktu, hari-hari tentang hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita membawa seluruh hidup ini kepada Allah yang Maha Tahu tentang hidup ini. Supaya apa? Supaya kita dapat menjalani hidup ini tanpa ada ketakutan, tanpa ada keraguan, kebimbangan yang sering mengintimidasi hidup kita. Karena hanya dekat dengan Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa mengaruniakan perlindungannya, pemeliharaannya, bahkan memberikan kemenangan setiap waktu atas kehidupan kita. Dan kita butuh kemenangan itu. Kita perlu kemenangan setiap hari. Menang atas dosa, menang atas daging, terlebih lagi menang atas kuasa-kuasa iblis yang sering bergantian membisikkan sesuatu untuk kita jauh dari Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Dan kita perlu kemenangan setiap hari dalam hidup itu. Dan lihat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-20. Ulangan pasal yang ke-20 ayat 1 kita baca sampai ayatnya yang ke-4. Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Hukum perang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, jangan takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema hidup yang berkemenangan. Tentunya untuk kita mendapatkan kemenangan di segala hidup kita perlu yang namanya perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Dan tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan khususnya di dalam perjanjian lama, kita dapat membaca hampir setiap pasal, setiap kitab menampilkan umat Tuhan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Setiap hari Israel dipersiapkan untuk menghadapi lawan-lawannya. Tetapi bukan berarti kita juga harus menghancurkan sesama kita, bukan begitu. Tetapi apa yang dituliskan di dalam perjanjian lama adalah gambaran tentang perjalanan iman kita setiap hari.
Perjalanan iman kita yang senantiasa diibaratkan selalu ada di medan peperangan. Dan musuh-musuh kita bisa dari kuasa iblis, roh jahat, kuasa kegelapan, bisa juga dari pikiran kita, dari hati kita, dari ucapan kita. Itulah musuh-musuh kita yang harus kita hadapi setiap hari. Dan musuh kita itu enggak kelihatan. Kalau pernah mendengar ucapan Bung Karno mengatakan demikian kepada seluruh pegawai-pegawainya, pemimpin-pemimpin daerah dan lain sebagainya. Musuh saya gampang saya atasi, karena saya tahu musuh saya dari mana. Tetapi zaman sekarang musuh-musuh kita sangat-sangat sulit untuk kita kalahkan. Kenapa? Karena musuh kita adalah bangsa kita sendiri. Dia mengatakan peperangan zaman dahulu adalah mengalahkan bangsa-bangsa lain. Oh, kita tahu musuh bangsa kita, penjajah kita, warna kulit saja sudah berbeda. Oh, ini orang asing, ini penjajah dan lain. Tetapi zaman sekarang musuh kita adalah bangsanya sendiri. Sama tentang kehidupan kita saat-saat ini. Kita menghadapi musuh-musuh kita, yaitu diri kita sendiri. Sulit nggak? Sangat sulit. Semua orang datang gereja, kita nggak bisa menerka apakah mereka semua butuh firman atau tidak. Ada yang datang, dia hanya sekedar datang. Ada yang datang masih dalam keadaan marah. Ada yang datang seperti detektif. Apa itu detektif? Sebagai mata-mata. Atau menilai temannya sendiri. Kenapa itu gini? Kenapa pendeta saya kok ini? Kita hadir dalam ibadah kadang seperti itu. Kita sebagai mata-mata, kita nggak datang hanya karena butuh Tuhan, rindu Tuhan, tapi kita datang untuk menilai sesama. Kita melihat orang lain, oh itu sombong, oh bapak itu sombong, nggak negur, nggak ajak cerita, lain sebagainya. Kita harus bagaimana? Cara-cara seperti itulah yang Tuhan nggak mau. Tuhan akan membawa kita dalam sebuah peperangan. Tuhan berkata pada firman Tuhan, apabila engkau keluar berperang melawan musuh-musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yaitu tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut. Jadi yang pertama adalah hidup mengandalkan Tuhan setiap hari. Apabila engkau melihat musuh-musuhmu, janganlah engkau takut. Kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Kita tahu bahwa umat pilihan Tuhan, ternyata Tuhan memang
memang membawa bangsa itu untuk menghadapi musuh-musuhnya. Bukan berarti kalau kita sudah beribadah nggak ada lagi musuh-musuh kita, wis aman, tenang, tentram. Enggak. Tetapi Tuhan akan membangkitkan lawan-lawan kita. Bahkan lawan-lawan yang menurut kita itu terlalu kuat dan terlalu besar jumlahnya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Apabila engkau keluar melawan musuh-musuhmu, kamu akan melihat kuda-kuda, kereta-kereta perang mereka untuk menguji nyalimu. Keputusan apa yang kita harus lakukan dan buat? Tuhan senantiasa membawa kita, memperhadapkan kita dengan musuh-musuh kita setiap hari. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah engkau takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu akan menuntun engkau dan menyertai engkau. Ini luar biasa firman Tuhan. Janji Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan sendiri akan melaksanakan janji itu. Maka Tuhan sendiri yang akan menepati janji itu. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Tidak akan pernah dipermalukan. Setiap orang yang hidupnya sesuai dengan arahan Tuhan. Tuhan butuh orang-orang yang berani kok. Tuhan tidak mencari jumlahmu ada berapa. Kita tahu ketika tentara Gideon dipanggil oleh Tuhan berperang melawan musuhnya Amalek yang begitu besar jumlahnya. Justru Tuhan berkata kepada Gideon, terlalu banyak orang yang menyertai. Terlalu banyak orang yang maju bersama dengan engkau. Uji mereka. Katakan kepada mereka, siapa yang terlalu capek, siapa yang takut di antara kamu, biarlah mereka meninggalkan pertempuran ini dan pulang ke rumahnya. Tuhan gak butuh kalau kita yang takut. Tuhan gak butuh orang-orang yang takut akan apa yang akan dihadapinya. Tuhan juga tidak akan bisa menolong orang yang selalu takut akan masalahnya. Ketika Gideon menyampaikan hal demikian, maka pulanglah separuh daripada prajurit itu. Tetapi Tuhan berkata lagi kepada Gideon, masih terlalu banyak orang yang menyertai engkau. Suruh mereka minum di sungai. Setiap orang yang minum dengan tangannya, dan setiap orang yang minum dengan mulutnya, menggunakan lidahnya, pisahkan mereka. Dan yang tersisa berapa? Ada sekitar 200. Tuhan berkata dengan 200 itu akan mengalahkan Amalek yang ribuan, puluhan ribu jumlahnya. Kamu akan membabat mereka. Ada yang 200. Sehingga firman Tuhan, satu prajurit akan menangkan 1.000 orang. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan kepada setiap kita, asalkan kita tidak menjadi lemah, asalkan kita tidak menjadi takut,
Asalkan kita tidak gentar dan gemetar terhadap musuh-musuh kita. Jangan pernah takut. Orang takut karena ini terjadi di lingkungan ini, jangan takut, jangan pernah lari. Nantikan pertolongan Tuhan. Kalau hidupmu biasa-biasa saja, justru itu yang harus diintrospeksi. Tetapi ketika kamu mengalami tekanan, kesulitan, justru disitulah penyertaan Tuhan atas hidupmu. Justru disitulah perlindungan Tuhan atas hidupmu. Ketika kamu menghadapi kok selalu keadaannya seperti ini, kondisinya kok seperti ini, saya sudah berupaya ini, berusaha ini, berjuang itu dan ini, kok masih seperti ini. Hal yang perlu kita sadari bahwa Tuhan sesungguhnya ada bersama dengan kita. Karena buat apa menolong orang yang memang tidak perlu ditolong, kan demikian. Tetapi Tuhan selalu hadir kepada orang-orang yang senantiasa menghadapi masalah kesulitan di dalam kehidupan. Kita melihat firman Tuhan, oh ternyata Tuhan membawa umatnya di jalur itu, di jalur peperangan dan harus mengalahkan musuh-musuhnya. Ayat yang keempat mengatakan, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk apa? Untuk berperang bagi kamu melawan musuhmu dan dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Maksud Tuhan itu jelas kok untuk setiap kita, enggak sama-sama. Dia bermaksud apa? Untuk memberikan kemenangan kepada setiap kita. Kemenangan dan terus kemenangan di balik setiap persoalanmu, di balik setiap kesulitan yang kita hadapi, ada kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kita. Saat kita menghadapi kehidupan rumah tangga yang mungkin di ujung kehancuran, tetaplah percaya akan pertolongan Tuhan. Saat kita menghadapi situasi sakit, penyakit yang seolah-olah tidak memberi ruang untuk kita bernapas, teruslah percaya. Tidak ada yang salah tentang penyakitmu, penyakit apapun yang kamu hadapi. Jika hidupmu senantiasa kamu abdikan, kamu berikan kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengurus semuanya itu. Seberat apapun sakit itu, sesulit apapun sakitnya, jika Tuhan bersama dengan kita, janji kemenangan, pemulihan itu pasti terjadi. Kalau kita jauh daripada Tuhan, masuk angin pun saja kita bisa lewat. Karena apa? Perlindungan Tuhan tidak ada pada setiap orang yang jauh daripada Tuhan. Tetapi penjagaan Tuhan itu akan selalu nyata bagi setiap orang yang senantiasa mencari Tuhan dalam hidupnya. Ini penting sekali kita harus pahami.
Saya mau katakan bahwa kesaksian tentang bagaimana Tuhan menolong itu pada saya, saudara. Saya datang ke tempat ini boleh saya katakan hanya bawa tas, saudara. Hanya bawa tas. Tidak ada yang peduli pada waktu itu. Berjuang sendiri. Saya nggak mau cerita kepada siapa-siapa. Bagaimana harus hidup dalam kekurangan itu. Tetapi justru dalam kondisi seperti itu, saya lebih banyak berdoa. Melipat gandakan waktu doa, waktu berdoa. Tuhan tolong. Ketika hamba-hamba Tuhan punya kenalan sama sini dan lain sebagainya, bisa persekutuan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, saya nggak tahu mau kemana. Karena persekutuan itu harus jadi anggota Bapak Ibu. Enggak serta-merta saya ikut persekutuan ini terus dari dikasih transport, dikasih sembako, enggak. Persekutuan ini anggota 30, ya udah 30 lah orang itu yang harus datang. Karena persoalan konsumsi, persoalan berkat, persoalan lainnya. Enggak boleh tiba-tiba saya datang terus dapat bingkisan, dapat beras 5 kilo, dapat Indomie, dapat minyak goreng, enggak. Usarmi itu orang ya selalu saya antar ke sana kemari, karena dialah yang terkenal di bumi dan di surga. Karena dia pendeta senior, kemana-mana persekutuan, dan dia nggak bisa membawa motor, nggak punya motor. Saya senang-senang saja. Tapi saya kadang dulu tuh karena masa bensinnya kayak saya yang nanggung semuanya. Pernah saya turunkan di perempatan itu marah-marah. Saya bilang yang naik ojek kan bisa. Saya juga pernah turunkan di perempatan mau belok ke rumahnya, dia tak turunkan, terus berasnya sekarang lompat dari motor, terus saya tanya aja sudah gak jawab. Karena saya juga harus buru-buru, harus konsen, malah dia suruh ngantar jemput ke rumah. Ya saya nggak dapat apa-apa, karena apa? Itu persekutuan lama. Sponsornya sudah ngerti, donaturnya sudah ngerti dan lain sebagainya. Tetapi saya jalankan itu dengan senang hati, Bapak Ibu. Minimal saya ikut makan siang di situ. Tapi puji Tuhan, Tuhan gak berlama-lama mau melihat saya seperti ini. Tuhan mau memberi. Nah, ternyata Tuhan itu tahu itu. Walaupun mungkin orang dari luar melihat saya nggak iso, teman-teman merasa pasti tak bisa, pasti gagal dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Tuhan melihat hati. Buktinya tempat ini bisa dibangun dengan baik. Boleh saya katakan saya nggak sombong, tetapi ini gereja cukup bagus. Bisa dilihat ya gereja-gereja mana. Tidak hanya itu, Tuhan juga mengangkat saya di profesi sebagai masih banyak mereka yang sebelumnya jadi guru honorer. Salah satu teman saya Pak Wahono itu suami istri itu honorer sampai sekarang honorer. Tetapi
Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah keliru. Ketika kamu didera dengan banyak pergumulan, kesulitan, terlalu mudah Tuhan mengangkat. Terlalu gampang Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kita. Kalau kemarin Bu Tiara bilang waktu dinaik level, sebenarnya jadi hamba Tuhan level yang paling nomor satu sebenarnya. Tetapi apalah daya, kita memang pelayanan di desa yang memang benturannya yang masalah ekonomi. Berbeda dengan hamba Tuhan yang punya jemaat ratusan, 500, bahkan bisa sampai ribuan. Tetapi kalau pendeta di jemaatnya di bawah 10 orang bahkan keluarganya betul-betul mengkis ya. Ada istilahnya mengatakan hidup segan, mati tak. Saya pernah pelayanan di gereja saya, jemaatnya itu nggak banyak, cuma sekitar 400, 500. Tapi persembahan itu ya ternyata besar, saudara. 5 juta, 7 juta, 8 juta. Makanya saya pikir pantasan. Tapi kalau hamba Tuhan pelayanan di desa dan memang kita tidak banyak orang percaya, memang ya pengorbanan jemaat besar sekalipun ya tidak akan membuat kehidupan seorang pendeta itu bisa yang lainnya, ya cukup untuk makan. Tetapi kalau untuk hal-hal yang lain, kebutuhan yang lainnya pikir. Nah, Tuhan mau membawa sedemikian rupa. Tuhan mau menolong setiap kita. Ketika kamu dalam masalah yang begitu berat, ada berkat yang besar menanti, ada pertolongan yang dahsyat sedang menunggumu. Oleh karena itu bersabarlah dan terus percaya akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku di jalan ini. Dan satu hal yang harus kita minta kepada Tuhan adalah kekuatan untuk menjalani itu. Berilah aku kekuatan Tuhan, berilah aku kekuatan. Saat kamu dipermalukan, saat kamu mungkin tidak diangkat dan lain sebagainya, justru Tuhan akan menempatkan di tempat yang terhormat suatu saat. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu dan orang lain melihat dan berkata, luar biasa pertolongan Tuhan. Orang lain akan berkata, luar biasa pertolongan Tuhan. Luar biasa pertolongan Tuhan. Lewat apa? Kehidupanmu yang diangkat Tuhan. Walaupun tahap demi tahap, tetapi pasti akan membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Tuhan akan menyediakan kemenangan setiap hari di dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Tidak perlu takut, tidak perlu merasa dirugikan dan lain sebagainya. Mintalah hati seperti Tuhan. Saya itu punya ayat, saudara. Hanya berkata itu ayat saya.
tapi nggak pernah istilahnya mau nampil mau ini enggak. Ada yang datang, ada yang nggak datang, puji Tuhan. Yang nggak datang itu kemana ya? Ya nggak apa-apa, yang memang mungkin ada yang lebih perlu, yang lebih butuh, silahkan saja. Sampai sekarang itu ayam itu nggak ada loh saudara. Cari tempatnya itu nggak ada, itu tempatnya tidur, bubuk siang nggak ada. Untuk ayam itu nggak bubuk siang. Tapi coba pagi-pagi kesini udah nunggu makan. Apakah hilang? Iya biasa lah, namanya juga ayam dilihatkan. Apakah saya sakit hati? Ya orang. Saya tahu bahwa mungkin dia butuh dan sangat memerlukan dan sudah jadi berkat. Walaupun kita nggak ngasih langsung, tetapi minimal dengan ada ayat itu bisa berguna buat yang membutuhkan. Itu saja. Coba dengan ayam-ayam yang lain. Pas musimnya kurang, sakit ya mati semua saudara. Ini udah berapa tahun ini ayam? Sejak kami datang kami udah saya beli yang kecil-kecil segini di pasar. Waktu itu saya beli 4 itu 60.000 saudara. Karena kecil-kecil masih saya nggak tahu memang itu ayam liar ditangkap terus dijual atau gimana. Sehingga saya lihat itu. Awalnya memang kami turun banyak sekali. Ada yang dimakan ular, ada yang dikejar ular, dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang sepanjang ini ngomong, itu ada musang, itu ada ini, itu ada biawak dan lain sebagainya. Ayamnya Pak enggak, hilang apa gimana? Enggak ada itu apa namanya biawak, musang, lain sebagainya. Kalau ya itu kalau banyak itu berhamburan di bawah. Jadi berkat. Jangan merasa waduh ayam saya hilang. Ini orang pokok. Ayam jago saya juga banyak yang nggak ada apa-apa. Maka yang lebih berdua ya. Saya hanya memang memelihara dan memang saya senang kalau ada. Nah, sampai sekarang ada beberapa tahun. Ayam-ayam pada kosong. Puji Tuhan ayam saya itu memang berbeda dengan ayam orang lain. Orang lain sebagainya, rata-rata ayam saya itu seragam. Itu kasih Tuhan. Kalau kita dipercaya Tuhan, jangan kemudian merasa dipujikan. Apalagi lihat ayam nggak tahu kalau ayamnya dipelihara dan memang dikandangkan. Tetapi untuk ayam tak liarkan, yang penting bisa hidup dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini nggak ada kemudian apa namanya tiap tahun beli pasangan biar kembang, beli lagi pasangan biar terus bisa berkembang. Hanya sekali toh kita pelihara dan sampai hari. Dulu waktu kami masih di sini minimal kalau saya tangkap itu pakai jerat loh saudara. Dari jendela turunkan tali, kasih apa jagung, para kumpul, talinya diinjak, tarik. Hanya bisa makan ayam kampung. Karena sekarang sudah jarang di sini, ya nggak apa-apa. Tuhan memberkati dengan hal-hal yang lain. Jadi kita lihat firman Tuhan bahwa untuk kita memperoleh kemenangan dalam setiap pergumulan yang ada, teruslah percaya janji Tuhan. Dan kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tentang apapun. Apa yang ada pada kita, apa yang kita terima, dan apa yang belum kita terima, tidak usah takut.
kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Jadi yang kedua adalah hendaklah kita senantiasa kuat di dalam Tuhan. Harus kuat. Berjuang untuk kuat. Berupaya untuk selalu kuat dalam memilih Tuhan. Mungkin itu kita punya komitmen di rumah untuk terus membangun mesbah kita, teruslah kuat. Kita punya komitmen untuk gereja, lakukanlah itu. Kita punya komitmen untuk ibadah dengan setia, lakukanlah itu. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjemput kita. Kita punya komitmen untuk setia melayani, lakukanlah itu. Karena apa yang kita lakukan bukan untuk manusia, bukan untuk orang lain, tetapi untuk Tuhan. Lakukan itu dengan hati yang sungguh-sungguh di mata Tuhan. Oh, saya komitmen untuk membantu gereja, lakukanlah itu untuk Tuhan. Jangan melihat untuk siapa. Itu yang harus kita lakukan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis adalah musuh kita dari awal sampai dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan iblis selalu mendekat dan dekat dengan setiap orang percaya. Karena memang sasaran mereka adalah orang percaya. Musuh mereka adalah orang percaya yang ingin dihancurkan, yang ingin dibuat sengsara, susah dan lain sebagainya. Ya kita tidak mungkin sebuah bangsa ini menguasai bangsa lain, tetapi jarak jauh. Zaman dahulu mereka harus datang ke bangsa itu, ke wilayah itu, ke negara itu untuk menguasai seluruhnya. Kalau zaman sekarang kan sudah teknologinya sudah sangat canggih, tinggal kirim rudal. Oh, ada musuh di sana, kirim rudal. Ada musuh di sana, kirim pesawat. Tetapi ya tetap aja juga ke sana. Minimal rudalnya yang ke sana. Ada pengorbanan. Rudalnya meledak itu mereka membakar uang negara berapa itu? Berapa ratus triliun itu, juta itu. Ratusan juta. Ada pengorbanan di sana untuk menguasai sesuatu. Kita harus ada pengorbanan. Waktunya kita korbankan, pikiran kita, tenaga kita, keuangan kita dikorbankan di sana. Untuk apa? Untuk mendapat kemenangan itu dari Tuhan. Tidak ada yang bisa kita capai tanpa perjuangan dan pengorbanan.
Semuanya pasti dasarnya itu. Demikian juga Yesus untuk menyelamatkan kita. Dia harus sengsara, dia harus menderita, bahkan dia harus mati, saudara. Mengerikan kematian Yesus itu. Bahkan dia sendiri juga ketakutan luar biasa. Tetapi dengan dia sungguh-sungguh berdoa, maka ketakutan itu diubah menjadi keberanian yang luar biasa. Saat di taman Getsemani, sampai baunya berubah jadi darah, menetes. Banyak yang berkata pecah pembuluh darah karena dia mengalami situasi yang begitu menggoncang jiwanya, antara iya, antara tidak. Bahkan dia berdoa, sekiranya cawan ini berlalu, sekiranya penderitaan ini berlalu, biarlah berlalu. Ini doa Tuhan Yesus saat Yesus menaikkan doa ini. Dia dalam keadaan sedih, dia dalam keadaan menangis yang luar biasa, dia dalam keadaan yang begitu menekan hidupnya, sehingga doa itu disampaikan berkali-kali sampai pagi menyingsing. Untuk sebuah kemuliaan, untuk sebuah kemenangan dari kematian, dari melihat kubur, dia harus mengalami itu. Karena tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Untuk menggenapi itu, maka Yesus harus masuk dulu ke dalam liang kubur itu. Kemudian dia memiliki tubuh baru. Ini adalah contoh daripada perjalanan setiap kita untuk mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu berkat pertolongan yang besar dalam hidup ini. Tuhan kadang mengirim musuh-musuh kita, mungkin bagi kita terlalu besar jumlahnya, terlalu kuat buat saya, dan ingin menyerah. Jangan menyerah. Tuhan akan berperan bersama-sama kita. Oleh karena itu, pentingnya kita menguatkan hati ini, menguatkan lagi sekali lagi dan sekali lagi. Kuatlah di dalam Tuhan. Kekuatan Tuhan saat apa saat menghadapi kesulitan, masalah dan penderitaan, dia tetap kuat. Saat dia diolok-olok, dihina, dipermalukan, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dia tetap kuat di dalam kuasanya, kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah kemudian merasa saya dipermalukan, saya dihina, saya tidak dianggap dan lain sebagainya. Itu adalah perkataan dari dagingmu sendiri. Dagingmu yang menutupi semuanya itu. Dagingmu yang melawan kehidupan imanmu itu sendiri. Oleh karena itu pentingnya kita mengalahkan keinginan daging itu sendiri. Yang sudah ditulis di dalam di dalam kitab Roma, di sana dikatakan, Galatia juga menyatakan di sana tentang perbuatan daging. Kebencian, iri hati, amarah. Hari saya sempat membuka tentang amarah dengan marah. Marah dengan amarah itu beda enggak? Beda jauh. Marah itu adalah emosi yang
bisa saja terjadi dalam kehidupan siapa saja. Tuhan Yesus juga beberapa kali dia marah, tetapi bukan dia memiliki amarah. Amarah itu adalah sebuah kemarahan yang sangat ekstrim, yang ujungnya adalah ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah amarah. Tetapi marah berbeda. Kadang kita berkata, oh pendekar yang marah, orang punya kasih, orang bertobat. Nah ini. Jadi kita harus meninggalkan keinginan-keinginan daging dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Nah kalau kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, yakinlah akan kemenangan itu. Coba lihat di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat 31. Amsal pasal 21 ayat 31. Kuda diberkati untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di dalam Tuhan. Amin. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Buat apa itu kemenangan di tangan Tuhan? Ya buat umatnya, buat saudara dan saya. Karena kita butuh kemenangan itu setiap waktu, setiap hari, dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu capailah tahap itu di dalam kehidupan. Cahaplah tahap rohani itu di dalam kehidupan, yaitu kebersamaan Tuhan. Kebersamaan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Dengan syarat bahwa kita harus meninggalkan segala keinginan-keinginan daging di dalam kehidupan kita. Kita harus mengalahkan keinginan-keinginan daging itu. Karena keinginan daging di dalam Efesus mengatakan adalah permusuhan dengan Allah. Orang yang hidup dalam dagingnya, firman Tuhan mengatakan mereka tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Mereka tidak akan melihat kerajaan surga. Siapa dia? Mereka yang hidup di dalam segala keinginan daging. Satu ayat lagi sebagai ayat penutup, Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Mazmur 20 ayat ke-11. Saya ulangi, mohon maaf. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang kilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa dan lain sebagainya, tetapi itu pemberian Tuhan. Oleh karena itu, sekecil apapun keberhasilan dalam hidup, sekecil apapun keberhasilan itu di dalam kehidupan kita, itu semuanya datang dari Tuhan. Dan ini perlu dipahami supaya kita tidak mudah kemudian meninggalkan Tuhan. Kalau saya hari ini bisa bangun sehat, itu karena murah Tuhan. Bukan karena memang hidup itu sudah begini adanya kok, saya bangun tidur, ke kantor, nyapu, sarapan, mandi, dan lain sebagainya. Sekecil apapun keberhasilan di dalam kehidupan setiap kita, semua itu karena pertolongan Tuhan.
Kalau ini kita pahami, kita sadari dengan baik, maka kita akan tetap mendahulukan Tuhan dalam setiap kehidupan. Nah, kenapa ada orang nggak bisa? Karena hilang semangat. Kalau hari-harinya hidupnya itu tanpa anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena pemurahan Tuhan saja. Kalau ini kita pahami, maka dengan sendirinya hati ini akan rindu akan Tuhan, rindu untuk beribadah, rindu untuk selalu datang kepada Tuhan, rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena kita betul-betul menyadari, aku ada hari ini karena pertolongan Tuhan. Saya kadang menangis kalau saya merenungkan kasih Tuhan begitu sempurna. Terlalu baik Tuhan, dan terlalu sangat baik dalam kehidupan. Khususnya pribadi, begitu banyak masalah yang datang bertubi-tubi, tetapi itu menjadi modal saya untuk senantiasa mau datang kepada Tuhan. Aku mau mengenal Tuhan, aku mau ditolong Tuhan, aku mau melihat Tuhan, aku mau melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan. Bahkan saya sering berkata, kalau Tuhan tidak mengizinkan aku untuk mendapatkan sesuatu dalam pergumulan, dalam keinginanku, izinkanlah keluarga aku di antara mereka bisa mewujudkan hal demikian. Tetapi Tuhan itu tidak akan meluluhkan semuanya itu daripada kita. Dia akan senantiasa menyatukan. Tuhan akan senantiasa berbisik, kau berharga di mataku, kau berharga di mataku, kau berharga di mataku. Sehingga waktunya Tuhan akan mengangkat kita, menyatakan hal itu kepada siapapun. Kau memang berharga. Demikian firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Firman-Mu telah kembali menegur kami, menasihati bahkan menguatkan kami. Kami berdiri sebagai pasukan Kamu berhenti berbicara, ya Roh Kudus, senantiasa berbicara lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sesuai dengan jadwal yang sudah ada, petugas-petugasnya. Kemudian juga ibadah hari Minggu berjalan seperti biasa sesuai dengan jadwal yang ada. Baik PL, CL, yang menyampaikan petugas Tuhan. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan dan seterusnya. Dan saya bersama kita berdoa. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari Tuhan kami beribadah kepada-Mu.
Saya Tuhan saat kami datang kepadamu, kami tidak rugi, tetapi kami diberi keuntungan upah yang besar bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berhenti berbicara. Roh Kudus Tuhan berbicara di hati kami. Roh Kudus Tuhan akan meneguhkan kami untuk kami senantiasa bersyukur atas segala kebaikan setiap hari. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan, berkati gereja kami pembangunan yang belum selesai Tuhan. Berkati Tuhan, tolong kami jiwa-jiwa baru Tuhan kami tambahkan, jiwa-jiwa lama Tuhan kami benahi, supaya kami Tuhan membangun kesatuan, kebersamaan sebagai tubuh Kristus, jadi yang terpisah-pisahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini, dari yang tertinggi yang sampai terendah sekalipun. Berkati gereja-gereja dimanapun Tuhan, baik gereja di kota dengan jiwa-jiwa yang sama, ya Tuhan, gereja-gereja di desa yang mulai merintis, yang mulai dengan keluarga dan anak-anaknya. Tuhan memberkati pelayan-pelayan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Tuhan gereja kami, gereja kami. Acara sidang raya tanggal 23 Tuhan memberkati hamba-hamba yang datang dari berbagai kota pulau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan antar Tuhan dibahkan kami dalam keadaan selamat sukacita, dan masuk dalam seluruh kegiatan kami dalam minggu ini, dalam lindungan, dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari saudaraku kita berdoa. Ulanglah saudaraku dengan damai sejahtera, dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima